Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak. Akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan. Jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Bethel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender, sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini, karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata. Nafsu daging mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak saudaraku. Sekali lagi, kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, Yohanes pasal 4, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu, bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri, ya. Sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada, keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging, dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan, dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful. Amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dan hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, shalom, kingdom netizen. Haleluya. Ada sesuatu yang unik, saya ngerti. Ya, kami sedang ada gathering di Bukit Sekipan, Tawangmangu. Dan itu tidak menghambat untuk kita bisa recording daripada ibadah online minggu ini. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya jika penampilan kami menjadi gangguan. Tapi kami berdoa jangan sampai jadi batu sandungan, sebab memang ini di outdoor, ya. Mari kita siapkan hati umat Tuhan untuk bersama masuk hadirat Tuhan, menghormati namanya yang suci, dan kita boleh berdebar sekali lagi setiap hari
sebab nama Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Luena Shoeya Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Sing it loud. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yes, you are an awesome God, and we bow down, worship you before your throne, O Lord. Iloanaya eonaya sandaramu. Respect to you, Lord. We respect to your name. Haleluya. Kau memagari kami dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai. Sekali lagi mari yang di rumah bilang, Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai sekelilingku. Hanya Engkaulah ya jiwaku, sahabat setia dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah. Mari saya rindu Engkau yang di rumah saja bangkit berdiri umat Tuhan. Bersama kami mari satukan hati, angkat suaramu. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, percaya padamu. Engkau menjaga jiwaku, sahabat setia dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu buat hatiku percaya Oh sekali lagi bilang, hanya Engkaulah sahabat setia dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, percaya pada membuat hatiku percaya padamu, buat hatiku percaya padamu.
padamu. Mari semua yang di rumah berikan sorak-sorai. Haleluya. Kau yang membuat kami percaya kepadamu, Tuhan. Sebab kami percaya, kami belajar mengenal Dikau. Makin mengenal Engkau, kami makin percaya, Tuhan. Sehingga walau di tengah situasi yang seperti sekarang ini, biarlah kami boleh disebut sebagai anak-anak yang setia, anak-anak yang hidup seturut daripada kehendak Bapa di sorga. Tuhan, urapilah kami supaya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Urapilah kami supaya setiap firman yang disampaikan hidup dan berkuasa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kami bersandar sepenuhnya dalam kasih setia dan pengurapan Roh Kudus saja. Dalam nama-Mu yang suci dan penuh sukacita, semua di mana berada sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama, katakan amin. 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 Oke, shalom semuanya. Saya tetap rindu, tidak jemu-jemu ingatkan kamu. Walaupun di rumah saja, monggo diambil kitab sucinya terlebih dahulu. Buka gadget sucinya. Dan sekali lagi umat Tuhan, saya rindu kita membaca daripada Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan 18. Roma 8, 14, 18. 1, 2, 3 bersama kita baca. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah umat Tuhan, saya meyakini bahwa pedagogi atau ilmu mendidik anak yang paling baik itu adalah memiliki roh anak. Bagaimana kita belajar suatu ciri khas dalam kingdom ministry, rock ministry, yang saya warisi daripada Bapak rohani saya, Timotius Arifin Teja Sukmana, ya, bahwa menjadi murid itu bagus, tapi level tertinggi adalah hidup sebagai anak. Itu kenapa kita ini disebut anak Tuhan. Nah, ilmu mendidik anak di dunia ini banyak sekali umat Tuhan. Tapi kita sekarang ada dalam suatu tantangan zaman ini. Begitu akademi corona ini ada, ya, rupa-rupanya kesadaran untuk datang beribadah walaupun sudah diizinkan secara on-site, offline, itu banyak yang tidak datang. Maksud saya mengerti bahwa kapasitas ibadah itu sangat berkurang, karena itu ya maka harus diatur. Tapi paling tidak, bawa keluargamu beribadah paling enggak 1 bulan 2 kali atau sekali bahkan. Tapi saya temui banyak keluarga Kristen hari-hari ini bahkan mengizinkan begitu sudah pun ke mall, ya, hobi jalan, pesta, tidak takut saudaraku, tapi begitu mau ibadah mereka pergunakan alasan COVID-19. Jadi apa yang membedakan? Ada suatu keluarga yang mendorong anak-anaknya untuk tidak lupa. Tapi ada keluarga-keluarga yang bahkan ibadah online pun tidak, umat Tuhan. Nah, kita punya kesadaran untuk pendidikan anak dalam artian ya sekarang ini homeschooling, saudaraku, lewat Zoom. Kenapa masih ada kesadaran seperti itu? Tapi ketika kita menghadap Tuhan, beribadah hari Minggu, bahkan saudaraku ibadah online pun tidak. Nah, saya meyakini kebenaran firman Tuhan dalam pertumbuhan Kristen melalui gereja lokal. Ya. Karena dengan itulah kita memahami konsep keluarga. Saya punya keluarga.
Mau seperti apapun pendidikan saya dikelola awalnya dalam keluarga tersebut. Nah, supaya memudahkan untuk kita mengerti, saya rindu untuk kita berpikir seperti ini. Kenapa urgensitas kita mengenai pendidikan anak melalui sekolah itu tinggi? Mungkin karena sudah bayar. Ya. 2, karena kita tidak ingin anak ketinggalan. Saya singkat saja. Apakah kalau anak itu disekolahkan di sekolah favorit, itu sudah pasti jadi orang hebat? Faktanya tidak, umat Tuhan. Betapa banyak anak-anak yang sekolah bagus itu gagal dalam kehidupan ini. Jadi, apa yang terpenting? Nah, saya rindu untuk kita memahami poin ketiga lebih dalam lagi daripada yang kemarin saya sampaikan minggu lalu mengenai mengapa kita harus memahami bahwa Tuhan itu Bapa dan kita itu anak, umat Tuhan. Yang pertama kemarin saya katakan ini adalah pola ilahi, kerajaan yang sudah Tuhan tetapkan. Yang kedua, ini merupakan dasar hubungan dalam kingdom of God. Ya, jadi kalau kita percaya Tuhan, itu dasarnya adalah hubungan Bapa dan anak. Lalu yang ketiga adalah saya sebutkan kemarin prinsip dasar warisan. Nah, umat Tuhan, prinsip dasar warisan. Jadi saya dalam hidup ini itu punya banyak sektor dalam hidup ini. Ada tetangga, ada kenalan, ada teman, saudaraku, ya, ada rekan sekerja, anak rohani, anak angkat, anak kandung. Warisan itu diberikan kepada anak. Murid bagus, sekali lagi saya katakan, namun belum cukup. Anak itu adalah panggilan tertinggi, umat Tuhan, sebelum bahkan nanti kita belajar sebagai mempelai Kristus. Nah, umat Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Perhatikan, menjadi takut lagi. Jadi perhatikan umat Tuhan. Sebelum kita diangkat anak, sebelum kita menerima roh anak, dan boleh memanggil Allah sebagai Ya Aba, Ya Bapa, berarti kita hidup dalam roh perbudakan. Roh perbudakan ini ciri khasnya adalah takut, saudaraku. Ya, takut apa? Takut kepada dunia ini. Kenapa ini penting? Saudaraku, kenapa ada anak perempuan yang kehilangan kehormatannya sama sekali tidak terhormat? Karena dia takut. Saya pernah mengkonselingi anak-anak orang baik yang melakukan banyak hal jelek sekali. Kenapa? Takut ditinggal teman-temannya. Mereka lebih takut kepada teman-temannya, kepada lingkungannya, daripada kepada orang tuanya, umat Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya parah sekali. Inilah roh budak, umat Tuhan. Ya, kamu tidak mengerti kebaikan Tuhan seperti apapun, tapi hidup seturut daripada kendali dunia ini. Kita menghidupi Kristen sebagai agamawi saja, tapi tidak ada perubahan hidup yang signifikan, umat Tuhan. Maka saya bilang sama anak-anak saya, semua anak-anak saya, anak kandung, anak angkat, anak rohani, umat Tuhan, saya punya 3 area anak, umat Tuhan ya. Selalu dalam hal ini kalau mereka datang kepada saya, tapi orang-orang bilang seperti ini, B. Nah, saya bilang, firman Tuhan bilang seperti ini. Kamu anak siapa? Karena kalau kamu anak, kamu harus lebih dengar. Saya tidak suruh kita tidak dengar-dengeran loh ya, pendapat orang lain. Tidak. Namun kalau sampai persimpangan yang krusial, sampai kita harus tentukan suara siapa yang harus kita lebih dengar, engkau harus ngerti, umat Tuhan. Kita harus prioritaskan suara Bapa. Suara firman Tuhan, suara Bapa rohani kita, itu harus lebih kita pegang lebih daripada sekeliling kita, umat Tuhan. Kenapa? Kalau tidak hidup kita penuh ketakutan. Kita hanya diperintahkan takut kepada satu hal saja. Takut akan Tuhan. Yang lain jangan, umat Tuhan. Kalau sampai kita gagal didik anak-anak kita, ya, wah kamu kalau tidak merokok gak gaul. Waduh, kamu kalau gak punya pacar gak laku, lalu takut, lalu ngeri.
Saudaraku, saya bisa kasih contoh banyak sekali yang buruk sekali, tapi nggak usahlah umat Tuhan. Nah, hal yang saya cermati adalah ada di dalam Amsal yang kemarin saya bacakan, yang menjadi dasar atau pemahaman dalam prinsip dasar warisan. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Apakah kita orang baik umat Tuhan? Apakah kita memikirkan besok kalau kita berpulang, kita meninggalkan warisan atau tidak? Ataukah kita gagal faham, cacat logika? Aku dulu aja gak dikasih warisan sama orang tuaku. Kenapa aku harus memikirkan ngasih warisan sama anak-anakku? Umat Tuhan, warisan di sini bukan hanya merupakan materi, bukan. Warisan dalam firman Tuhan selalu berbicara mengenai apa yang bisa kita tinggalkan, hal yang baik. Warisan iman, umat Tuhan. Nah, kalau engkau tidak pernah berpikir mengenai ini, maafkan. Berarti menurut Amsal, mungkin engkau belum orang baik. Karena a good man, seorang yang baik, itu memikirkan untuk meninggalkan warisan bagi anak-anaknya, umat Tuhan. Ya, nah warisan itu apa? Saya tidak akan panjang lebarkan. Ini hal-hal yang saya yakini implementasinya itu nyata dalam hidup ini. Supaya kita mengerti khotbah ini itu dihidupinya cara seperti apa. Nggak usah banyak-banyak, 3 saja umat Tuhan. 3, bahwa nyata betul kita itu sudah tidak budak lagi, tapi kita anak. Ya. Yang pertama, warisan hidup dalam kebenaran. Saya sudah ketemu banyak anak umat Tuhan yang tidak keren sama sekali. Sejak kecil dibiasakan bohong itu sewajar bernafas. Ya. Kapanpun ada kesempatan curang, dia curang. Dari mana belajar? Dari sekolah? Tidak. Pasti dari orang tuanya. Orang tuanya akan berkata, Pak, saya nggak pernah ngajari dia seperti itu. Tapi engkau juga tidak pernah mengajari bahwa itu salah. Kalau kamu tidak lakukan ini, maka walaupun engkau beragama Kristen, anak-anakmu tidak akan punya wawasan mengenai kebenaran. Nah, saya kasih tahu umat Tuhan, tanpa kebenaran tidak ada kegagahan. Tidak ada kehormatan, tidak ada umat Tuhan. Ya, kita akan hidup dalam kepalsuan, kecurangan, dan akhirnya membuat jiwa kita suffering, menderita. Tidak ada kebahagiaan dalam hal seperti itu. Saya dibiasakan orang tua dari kecil umat Tuhan, untuk menderita tidak apa-apa. Harus tabah, harus kuat. Karena kalau dibikin mudah sekalipun nanti jiwamu akan sengsara. Maka itu saya pahami betul. Pada waktu ada kesempatan mencuri, tidak mencuri. Ya. Pada waktu punya kesempatan bohong, bagaimana kita mempunyai kekuatan di hati ini, jangan bohong. Nah, umat Tuhan, hidup dalam kebenaran ini tidak bisa diajarkan sehari 2 hari. Tidak bisa hanya karena datang dalam 1 KKR atau 3 KKR, didoakan pendeta lokal maupun import, lalu langsung kita bergidik sekali, bulu kuduk berdiri, langsung berubah. Tidak bisa. Setiap hari. Maka ini adalah warisan umat Tuhan yang harus kita kerjakan dari sekarang. Ya, tema daripada Rock Ministry tahun 2020 ini adalah The Emerging Leader. Bagaimana kita mempunyai urgensitas untuk membangkitkan anak-anak kita sebagai pemimpin umat Tuhan. Nah, kalau engkau biarkan itu anak-anakmu gelundung begitu saja, gak mungkin. Harus ada blueprint yang jelas. Makanya saya kasih tahu umat Tuhan, kita ini dicipta serupa segambar dengan Allah. Itu blueprintnya. Maka tidak akan saya panjang lebarkan. Mau keyakinan apapun umat Tuhan, nomor 1 di dunia ini, penilaiannya adalah a good man. Kamu orang baik atau bukan. Kita belum berbicara mengenai orang bijaksana. Kita belum berbicara mengenai sempurna dalam Kristus, bukan. Tapi orang baik. Di luar sana, ya, ada berbagai macam
keyakinan di muka bumi ini. Nah, orang tidak akan puji kita. Wih, itu bahasa roh bagus ya. Mereka nggak peduli umat Tuhan. Lagu-lagunya orang Kristen bagus ya, yuk kita bikin mirip. Enggak. Pada waktu kita hidup bekerja, pertama kali kita akan dinilai adalah mengenai apakah kita orang baik atau bukan. Anak-anak kita ya mau nilainya bagus, tuh nilainya bagus tapi anak saya nggak suka anak saya itu gaul sama dia nggak baik, dia jahat. Hatimu bagaimana umat Tuhan? Nah, baik ini percuma tanpa kebenaran. Ini yang membedakannya. Maka warisan kita yang harus kita kerjakan sedini mungkin adalah hidup dalam kebenaran. Yang kedua inilah yang membuat kami semua saat ini ada di sini umat Tuhan. Ya, pada waktu gathering seperti ini kita doa, kita menyepi, ambil waktu untuk fellowship, untuk sungguh dengar-dengaran, cari suara Tuhan. Ini banyak distraction saudaraku, kita resiko ya. Kami semua harus sepakat sehati untuk tidak berhenti recording ini. Anak-anak ada, ramai sekali. Kenapa umat Tuhan? Karena warisan yang kedua yang saya rindu untuk kita kerjakan adalah sukacita yang murni. Sukacita yang tidak terkait dengan tebal tipisnya dompet. Sukacita yang bukan hanya melulu kalau doa kita dijawab Tuhan, bukan. Ya, tapi inilah kebahagiaan mengikut Kristus umat Tuhan. Bayangkan kalau Ferry ini ya, hamba Tuhan. Dia full timer, dia koordinator praise and worship di Yogyakarta, di gereja di mana Tuhan percayakan kami gembalakan. Lalu dia punya anak bernama Joan, dan dia lihat papahnya itu nggak punya passion, nggak punya sukacita memuji Tuhan. Akibatnya apa? Palsu semua. Nah, saya rindu kita ngerti betul. Rahasia yang luar biasa ini diletakkan Tuhan dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Apa? Kamu ingin anakmu bahagia, sukacita? Tanyakan dirimu sendiri. Kamu sukacita bahagia tidak? Karena kalau kamu sendiri hidup sesek, apapun pergumulannya saudaraku, kita orang hidup selalu ada masalah. Tapi kalau kamu itu tidak enjoy mengikut Tuhan, kita akan kasih warisan anak-anak apa? Menyanyi akan jadi suatu keterpaksaan. Bagian dari liturgi ibadah. Tapi bukan sesuatu yang kita nikmati. Nah, saya rindu umat Tuhan. Yuk jadi orang yang asik buat anak-anak kita. Buat keluarga kita. Buat komunitas kita umat Tuhan. Asik yang hidup benar. Karena kalau kita gagal jadi orang yang menyenangkan bagi mereka, di luar sana banyak orang jahat yang nyenengin umat Tuhan. Jahat tapi nyenengin. Oh iya, percayalah saudaraku, mereka itu pandai memainkan perasaan dan tidak hidup dalam kebenaran. Bayangkan kalau anak kita nempel ke dia. Maka saya pengen saudara tahu, kadang-kadang istri saya itu seringkali, kamu ini aneh loh, kamu ini hamba Tuhan. Sudah lihat penampilan ini, saudaraku, saya ngerti saya aneh. Tapi saya tidak keberatan, saudaraku. Kenapa? Karena kapanpun engkau meragukan nilai-nilai firman Tuhan yang saya sampaikan, kau boleh datang ke rumah kami. Survei. Kami asli atau palsu, umat Tuhan. Betul kan? Tanya anak-anak saya, umat Tuhan. Jadi, saya tanya, masihkah kamu ada waktu untuk bermain bersama anak-anakmu? Berapapun usia anakmu. Jangan berhenti bermain bersama mereka, umat Tuhan. Jangan kamu pakai alasan, papa mama sudah tua, kamu main sendiri. Jangan. Saya suka sekali dengan quote daripada George Bernard Shaw. Dia bilang gini, umat Tuhan. Kita tidak berhenti bermain karena kita menjadi tua. Bukan. Justru kita menjadi tua karena berhenti bermain. Ya. Jadi saya terinspirasi dengan hal itu. Dan saudara, engkau harus mengerti minat daripada passion Tuhan Yesus terhadap anak-anak. Anak-anak itu berhamburan memeluk Tuhan Yesus kalau pas dia ada, umat Tuhan. Nah, ini harus kita miliki. Ya.
Jangan jadi hamba Tuhan atau anak Tuhan yang bangga akan hal yang salah. Itu anak-anak bermain rame, kalau aku datang, semua tenang. Saudaraku, itu saya pikir bukan hal yang patut dibanggakan umat Tuhan. Bermainlah bersama mereka. Ya, sebab mereka belajar melalui permainan. Sampai mereka beranjak remaja, pemuda, makin terbentuk kerangka pikir, frame bingkai paradigmanya, baru bisa kita bicara lebih dewasa. Tapi kalau anak kecil, kita bermain bersama mereka umat Tuhan. Masuklah ke air, tangkap ikan, cari belut di sawah. Ya, saya ngerti kita semua sibuk. Tapi saudara saya selalu luangkan waktu untuk bermain bersama anak saya, bahkan yang terkecil sekalipun. Yang terakhir umat Tuhan, apa yang kita bisa wariskan? Roh yang sayang Tuhan. Saya seringkali masih ditanya sama teman-teman saya, kenapa Caleb Hofer Bintoro yang dulu bisa menjadi yang sekarang? Kalau saya ingat-ingat umat Tuhan, berapa kali naif, baper, persimpangan saya alami, bagaimana saya bisa sampai hari ini? Berarti sekitar 21 tahun Kristen dan 18 tahun diantaranya itu berjuang untuk bertumbuh, dan umat Tuhan sekitar 15 tahun berarti ya itu menjadi hamba Tuhan, pendeta. Saya hanya bisa jawab, orang tua saya oleh anugerah Tuhan berhasil mewariskan roh yang sayang Tuhan kepada kami. Kami tidak perlu dipaksa-paksa, kami punya kesadaran setiap minggu itu beribadah bersama. Kadang dalam antrian kita harus ngalah karena kita sudah ibadah, biar orang lain. Tapi ini ada kerinduan dari dalam. Kerinduan melayani, kerinduan hidup benar, kerinduan untuk saat teduh setiap hari. Itu semuanya akarnya lah roh yang sayang sama Tuhan. Perhatikanlah bahwa kitab Injil mengajarkan kita, ya, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Tapi saya kasih tahu saudara hari ini, akar dari semua warisan yang mulia, yang agung, yang berharga, yang membuat seorang manusia itu hidup bermartabat adalah cinta akan Tuhan. Kalau kamu berhasil wariskan itu kepada anak-anakmu, engkau akan pulang ke rumah Bapa dengan senyum yang lebar, saudaraku. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur. Kami anak Tuhan. Kami bukan budak. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Kami sudah tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat kami hidup salah kaprah. Tapi kami telah menerima roh yang oleh karenanya dipantaskan untuk memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus, urapilah supaya kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini beroleh sesuatu yang hidup dan berkuasa, sehingga kami menghidupi hidup yang menghidupkan. Saya rindu sesuai daripada instruksi ibadah online. Saudara sekalian sudah menyiapkan persiapan untuk perjamuan kudus. Mari kita bersiap bersama-sama umat Tuhan. Mari saudaraku semua, saya rindu bangkit berdiri walaupun di tempat masing-masing. Mari angkat roti saudaraku dengan tangan kanan tinggi ke atas melampaui kepala saudara. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku, umat yang sungguh disayang, dicintai Tuhan, bahkan diangkat sebagai putra dan putri kerajaan Allah. Percayakah saudara bahwa yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Maka dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Umat yang punya nyali, yang sungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu teduh sejenak umat Tuhan. Angkat suaramu, hatimu, naikkan pujian dan rasa syukurmu. Oh, terima kasih Bapa, Kau baik, sangat baik buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hati kami bersyukur. Bapa, hamba mengucap syukur untuk ibadah ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk ketaatan dan kesetiaan daripada putra-putri Tuhan yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan dengan taat dan sukacita, mengirimkan daripada persembahan syukur dana misi diakonia. Terima kasih Tuhan. Ini semua milik Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kami takut dan gentar, sehingga semua berkat tersebut dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk kerajaan Tuhan ditegakkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah berasal keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Mari dengan sopan saya ajak angkat dua tangan tinggi ke atas, semua bangkit berdiri, walaupun di rumah masing-masing bangkit berdiri. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah proses belajar mengajar anak kita dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan saudara, diberkati oleh Tuhan. Biar semua yang kita perjuangkan dalam takut akan nama Tuhan yang suci, direstuinya berhasil. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus boleh kita alami setiap hari dan menjadi milik pusaka keluarga kita dan diri kita pribadi sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu.
Jangan pernah jemu berbuat baik, jangan pernah jemu mengajar dan beri teladan kepada anak-anak kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini adalah info seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fani. Pertemuan ibadah di gereja seperti Messianic Community sudah bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi officer di nomor masing-masing. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Rangkaian ibadah offline di gereja ini adalah sebagai berikut. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi di channel YouTube Gereja. Anda dapat memberikan perpuluhan dan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Kami segenap keluarga besar Rock Geria Jogja, GBI Rock Geria Solo, dan Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Angelia Novela Sugiharto pada tanggal 22 November. Saudara John Juan Luis pada tanggal 22 November. Saudari Josephine Kara Quinidov pada tanggal 22 November. Saudari Yohana Bale pada tanggal 22 November. Anak Jason Alvaro Kuncoro pada tanggal 22 November. Saudari Sifra Kristina Hartono pada tanggal 25 November. Dan Ibu Novia Murtiningsih pada tanggal 26 November. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.